Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mukmin dari kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 2281131510. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mereview jurnal terkait Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Baik, mari kita ulas bersama. Majelis Taklim merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam non-formal yang sangat berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Lembaga ini memerankan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menjaga moralitas dan etika umat muslim. Majelis Taklim bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga wahana pembinaan masyarakat untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didirikan atas semangat keikhlasan dan kebersamaan umat Islam, Majelis Taklim memiliki fleksibilitas dalam waktu, tempat, metode, dan materi yang disampaikan, menjadikannya lembaga yang inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pengertian Majelis Taklim. Secara etimologis, kata Majelis Taklim berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu majelis yang berarti tempat duduk atau tempat berkumpul, dan taklim yang berarti pengajaran atau proses belajar mengajar. Maka secara literal, Majelis Taklim berarti tempat belajar atau forum pengajaran. Secara terminologis, Majelis Taklim merupakan suatu lembaga pendidikan non-formal yang diselenggarakan secara berkala, memiliki kurikulum keagamaan yang tidak baku, dan diikuti oleh peserta didik dengan latar belakang, usia, pendidikan, dan sosial yang beragam. Tujuan utamanya adalah menyampaikan ajaran Islam dan membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, bertakwa, dan harmonis dalam hubungan sosial dan lingkungan. Selanjutnya, peran Majelis Taklim dalam masyarakat. Majelis Taklim berperan besar dalam membangun karakter keislaman umat. Melalui pengajaran Al-Quran, Sunnah, serta materi-materi keislaman lainnya, Majelis Taklim mendorong umat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami agama secara komprehensif, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi-fungsi utama Majelis Taklim meliputi: 1. Peningkatan pengetahuan keagamaan. 2. Pembentukan akhlak dan moral Islami. 3. Pemersatu umat melalui ikatan ukhuwah Islamiyah. 4. Pemberdayaan sosial keagamaan melalui kegiatan amal. Dan yang kelima, yang terakhir, penguatan peran perempuan dalam dakwah Islam, karena banyak majelis taklim diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga. Materi pembelajaran dalam majelis taklim. Materi yang diajarkan dalam majelis taklim bersifat luas dan integral. Materi tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Ilmu Tauhid, yaitu mengenal dan mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. 2. Ilmu Tafsir, memahami isi kandungan Al-Quran baik secara tekstual maupun kontekstual. 3. Ilmu Fikih, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang mengatur ibadah dan muamalah. Yang keempat adalah ilmu Hadis, yaitu ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam kedua. Yang kelima adalah ilmu akhlak, yaitu etika dan perilaku yang mulia berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang keenam adalah ilmu tarikh Islam, yaitu sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat serta peradaban Islam. Yang ketujuh, terakhir adalah kajian sosial keagamaan, yaitu berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti keluarga, ekonomi, pendidikan yang dikaji dengan perspektif Islam. Majelis Taklim juga mengadopsi metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan halakoh atau kelompok kecil yang memperkuat partisipasi dan pemahaman peserta didik. Landasan pendidikan Majelis Taklim. Majelis Taklim mendasarkan pendidikannya pada dua sumber utama. Yang pertama, Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk hidup yang universal. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dan kehidupan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Muslim.
Ini menjadi semangat dasar bagi eksistensi dan keberlanjutan majelis taklim, di mana belajar agama tidak mengenal usia maupun status sosial. Sejarah perkembangan majelis taklim. Yang pertama adalah di masa Rasulullah SAW. Pada masa awal Islam, pengajaran dilakukan secara rahasia di rumah Arqam bin Abi Arqam di Mekah. Inilah cikal bakal majelis taklim dalam bentuk paling awal setelah Islam disyiarkan secara terbuka. Rasulullah mengajarkan di Masjid Nabawi di Madinah, yang kemudian menjadi pusat pendidikan dan pembinaan umat. Yang kedua, di masa sahabat dan tabi'in. Pengajaran dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in baik di masjid-masjid maupun rumah-rumah. Tradisi pengajaran ini kemudian berkembang ke wilayah Islam lainnya seiring dengan penyebaran dakwah Islam. Kemudian yang berikutnya, ketiga, perkembangan di Indonesia. Majelis taklim masuk ke Nusantara seiring dengan datangnya Islam, dibawa oleh para ulama, dai dan wali songo. Model pendidikan ini sangat adaptif dengan budaya lokal. Sejak masa kolonial hingga sekarang, Majelis Taklim tetap eksis sebagai lembaga dakwah dan pendidikan. Bahkan pemerintah Indonesia secara resmi mengakui keberadaan Majelis Taklim sebagai bagian dari pendidikan nasional non formal. Majelis Taklim sebagai komponen pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan non formal, Majelis Taklim memiliki ciri khas. Yang pertama, sifatnya fleksibel dalam penyelenggaraan. Yang kedua, tidak terbatas usia dan jenjang. Yang ketiga, partisipatif dan berbasis komunitas. Yang keempat, bersifat sukarela dan sering bersandar pada keikhlasan. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial. Majelis Taklim juga mendapat pengakuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga keagamaan berbasis masyarakat. Banyak majelis taklim yang dikelola oleh organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya. Tantangan dan prospek. 1. Tantangan. Yang pertama, ketersediaan pengajaran yang kompeten. Yang kedua, kurangnya dokumentasi dan kurikulum baku. Yang ketiga, tantangan digitalisasi dan kurangnya adaptasi teknologi. Dan yang keempat, generasi muda yang kurang tertarik karena media sosial dan pola hidup baru. Yang kedua adalah prospek. Satu, digitalisasi materi keislaman. Yang kedua, kemitraan dengan pemerintah dan ormas Islam. Yang ketiga, pembentukan lembaga sertifikasi bagi pengajar majelis taklim. Dan yang keempat, inovasi metode pengajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Dari keterangan yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari review jurnal terkait Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia sebagai berikut. Bahwa Majelis Taklim tetap menjadi benteng moral umat Islam di tengah arus globalisasi. Ia bukan hanya sarana pembelajaran agama, tetapi juga media penguatan sosial dan budaya keislaman. Peran Majelis Taklim dalam membina akhlak, akidah, serta pengetahuan umat Islam sangatlah vital dan strategis. Untuk itu, diperlukan dukungan, pembinaan, serta inovasi agar eksistensinya tetap relevan dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman. Terima kasih. Semoga uraian yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.